wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Bergabung di Tanjung Enim Radio di www.tanjungenimradio.id ya. Masih dari kawasan Gedung Serbaguna Bukit Asam lantai 2 di Tanjung Enim Kota Tujuan Wisata. Masih bersama bintang tamu kita yang sangat spesial, 2 orang dari Sekolah Catur Bukit Asam Tanjung Enim. Yang pertama tadi ada Bang Ruby Tamono, pelatih catur Porsiba. Kemudian seorang siswa berprestasi kelas 2 SMP Negeri 2 Lawang Kidul ya, yaitu Arya Prima, anak berprestasi Sekolah Catur Bukit Asam. Pak Redi nak nanya-nanya nih sama Arya Prima. Sejak umur berapa Arya nih senang nih sama catur nih? SD mungkin sudah, kelas 1 SD sudah senang? Kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Nah yang bikin Arya senang sama catur tuh apa sebenarnya? Apa karena bentuknya unik-unik, ada kudonya, ada rajonya, apa kira-kira waktu itu? Kayak di film-film tuh, seperti kayak perang-perang. Oh itu alasannya. Terus pertama kali ngelihat catur tuh kapan? Apakah pernah ada teman bapak main ke rumah ngajak main catur atau kapan tuh? Asal muasalnya lihat catur itu? Yo lihat-lihat wong main-main catur kan di sana. Di dekat-dekat rumah? Iya. Oh iya, terus seneng ya? Terus minta beli ke bapak atau ibu catur? Tidak. Tidak ya? Oh iya. Jadi di rumah enggak ada yang ngajari catur ya? Tidak ada. Tapi bapak ibu seneng? Senang. Seneng lihat Prima main catur? Iya. Nah, terus berapa saudara nih Prima nih, berapa beradik? 3 beradik. Nomor berapa? Nomor 2 sama 3 ke 4. Oh 3 beradik ya? Iya. Adik-adik yang lain ada enggak yang melop-melop Arya ikut catur? Ada. Oh, sekolah sini juga? Iya. Oh iya. Cewek atau cowok adanya? Cewek. Nah iya. Nah kedepannya dengan adanya sekarang kan Arya sudah termasuk atlet catur ya dari binaan Porsiba. Harapan Prima kedepannya pengen jadi apa sih di catur ini? Pengen jadi Gremas. Wah seperti siapa itu? GM Bobby Pisar. Wah kita berikan plus yang meriah dulu nih. Iya. Ngapa sangat mengidolakan si apa tadi Bobby Pisar ya? Alasannya apa tuh? Yo kayak disebut anak ajaib, anak ajaib. Anak ajaib ya. Jadi pengen seperti itu ya. Iya. Oke terima kasih. Nanti kita tanya-tanya lagi, kita kembali ke Bang Ruby nih. Nah Bang Ruby, untuk seorang anak katakanlah orang yang ingin mengenal catur dari usia pemula ya, itu ada tes khusus nggak nih? Maksudnya apakah tes IQ dan sebagainya, kecakapan-cakapan lain? Oh sebenarnya secara umum enggak. Nggak ada ya? Enggak ada sih. Apa yang waktu itu dilihat dari pertama, wah anak ini sepertinya bakal maju nih ke depan ini? Oh kalau yang itu balik lagi kalau boleh ini ya. Kalau catur boleh dikenalin dari usia dini ya. Dari 4 tahun udah bisa. 4 tahun. Tapi ya? kalau kita di sini kita nerimanya otomatis mereka udah bisa baca tulis. Baca tulis ya? Karena kita orientasinya mau belajar kan. Iya. Nah, jadi umur 6 sampai 7 tahun lah ya. Iya. Usia dini yang kita anggap bisa belajar catur di sini. Terus untuk bakatnya, setelah mereka melalui proses pelatihan tadi, kita ketahuan tuh dari sikapnya, sebenarnya attitude-nya, terus hasil dari mainnya. Kita kan analisa semua tuh perkembangannya. Itu tuh perlu proses waktu juga. Iya. Nah kalau secara umum memang catur ada kaitannya dengan olahraga otak tadi ya, dengan IQ otomatis IQ, ya. intelijensi ya. Tapi juga bukan jaminan pastinya. Misal seperti ini, ada 5 orang siswa dengan IQ 10 sampai 15. Nah yang IQ 15 itu apakah dia prestasinya cukup lumayan? Bisa ditebak seperti itu? Biasanya kalau mereka dikasih asumsi yang sama misalnya, nggak kayak kalau average kita kan IQ seperti apa? Kalau 115 kan udah di atas rata-rata, jauh di atas rata-rata ya. Nah biasanya potensi mereka buat lebih maju lebih cepat lagi. Oh jadi ada kolerasinya seperti itu ya? Tapi balik lagi tidak banyak karena di catur itu faktornya banyak. Apa saja? Paling penting itu sebenarnya kalau catur itu tuh kalau dari yang saya baca ini mental. Mental ya. Jadi kalau mentalnya bagus si anak itu tuh punya
jiwa kompetisi yang bagus, biasanya dia lebih ini. Ada yang pintar bagus mainnya tapi mentalnya ini, nah itu tuh efeknya nanti ke hasilnya tadi. Oh, berpengaruh sekali. Pengaruh juga, ya angkanya bagus tapi secara umum mentalnya nggak begitu bagus, ininya hasilnya juga ini. Jadi dominannya itu udah mental. Yeah. Itu seperti yang dibilang tadi kalau idolanya Arya tadi, Bobby Fischer ya. Yeah, nah Bobby itu tuh memang dibilang peranan mental itu penting. Ada banyak faktor sih di catur. Yeah. Memori anak ya, kemampuan ini dia buat mengingat apa segala macam. Tapi yang dominan nanti ketika mereka untuk tanding itu tuh mental. Kalau mental tandingnya bagus, biasanya anaknya prestasinya juga bagus, hasilnya bagus gitu kan. Nah di catur kan ada semacam tipikal masing-masing anak ya. Nah menurut Anda sendiri sebagai seorang pelatih catur di Persiba, kalau Arya Prima ini tipikalnya seperti apa nih? Apakah orangnya emosional atau nyantai atau enjoy saja? Seperti apa yang Anda lihat? Dia termasuk yang aktif juga sih, cuman nggak ini ya. Jadi istilahnya normal lah istilahnya. Normal ya. Ada kalau yang di kelas A kalau saya perhatiin itu tuh ya, dia banyak ke arah normal ke agresif, dari normal ke agresif sih ya, ini stylenya. Nah cuman satu tuh yang agak ini. Normal ke pasif, dia cool gitu kan, sebenarnya nyantai ya. saya bilang tadi, jadi 4 karakternya itu beda-beda itu. Gitu ada ya. yang reaktif misalnya kan, ada yang. Jadi sebagai kita kalau nonton ini di luar arenanya, ini kayaknya nyantai banget nih orang, atau wah ini emosional banget nih kayaknya. Ya, jadi kelihatan di situ ya. Kelihatan, kalau itu kelihatan. Makanya saya juga belajarnya kan dari yang sudah pengalaman sebelumnya, saya ngelihat anak-anak itu dari sikapnya itu tadi. Yeah. Makanya saya bilang tadi salah satu sikap mental itu juga perlu, sikap ininya. Nah karena karakternya tadi itu pengaruh ke gaya mainnya. Gaya mainnya, seperti itu ya. Nah makanya ada anak yang itu tadi yang biasa aja, karakter mainnya juga nanti kayak begitu. Jadi dia nggak terpakai mau posisi kalah mau menang, dia nunjukinnya biasa aja. Ada anak-anak memang yang emosional ada ya, dia reaktif gitu kan ketika caturnya ini. Tersudut lah ya. Nah kelihatan kalau dia lagi seneng kelihatan caturnya enak, kelihatan dia seneng. Memang itu tipikal karakter, nggak bisa di ini. Ada korelasinya juga dengan caturnya, tapi ya itu tadi bukan hal yang jadi penentu juga. Gitu. Nah kita kembali ke Persiba ya. Sebenarnya tahun berapa sih sekolah catur yang ada di Persiba ini diawali sampai sekarang nih? Kalau kita ambil start kontrak saya sih ya. Start kontrak, dan mungkin sebelum Anda sudah ada pendahulunya. Kayaknya udah dulu udah ada ketuanya sendiri Pak Iwan sama Pak Hendy udah coba ngumpulin anak-anak latihan ya. Tapi istilahnya momentumnya kan belum apa istilahnya belum terstruktur betul lah ya. Terus habis itu tuh kalau saya mulainya di Kamar Bola ya. 2019 Desember itu tuh baru starting point sebenarnya ngumpulin anak-anak. Kalau kita balik lagi mulainya itu tuh yang real ininya. Kalau kita ambil ininya tadi ya, kalau starting ini mulai pastinya sih bisa aja kita ambil. Itu setelah ada turnamen di GSG yang itu kita ngundang Medina waktu itu. Itu tuh mulai dari ini kita udah dapat ruangan di GSG baru sini. Nah itulah baru muncul sekolah catur Bukit Asam. Kalau dulu istilahnya belum ada sekolah caturnya. Dulu baru klubnya lah atau perkumpulan catur lah. Kalau dulu klub catur lah. Jadi kalau sekolah caturnya bisa jadi kita ambil 2019 sekarang ya, sekarang. Nah, 2020 awal 2020 tanggal detailnya saya nggak ingat pasti. Tapi sejak kita udah dapat ruangan di GSG baru. Seberapa intens nih sekolah catur Bukit Asam mengadakan berbagai acara atau semacam pelatihan catur atau mengundang bintang tamu atau mengadakan kejuaraan-kejuaraan? Kalau intensnya sih cukup intens, cuman karena kondisi COVID kemarin kita bergeraknya internal aja sih Pak ya. Internal ya. Kalau dulu kita sempat Pak Persiba ya, kalau saya kan bagian dari Persiba. Persiba sempat undang Medina simultan waktu itu sambil turnamen antar pelajar juga. Nah tahun berikutnya kita juga mau ngadain acara juga, waktu itu kan cuma COVID ya. Biasanya setiap ulang tahun pasti ada itu. PTBH ada, cuman kan karena tahun kita kemarin itu emang betul-betul memang dikondisikan seperti itu. Jadi kita cuman bisanya internal. Kita juga sempat stop, tapi dalam artian kita nggak Persiba yang gerak, anak-anaknya. Jadi ketika instruksinya memang kegiatannya di ini dulu ya kita ngikut gitu aja. Ikut instruksi lah ya kalau ininya. Kalau rutin tetap rutin, setidaknya internal. Kita tuh internal untuk anak-anak ini sampai terakhir ya. Itu tuh ada home turnamen namanya. Nah, kalau yang berikut dari
2020 ini aja udah banyak tuh kita ngikutin ini. Ada Perang Bintang kita juga yang Persib juga yang sponsori itu tuh. Cuman karena Covid kita nggak bisa ngadain di Morenim, kita ngadainnya di Palembang. Terus ada pelatihannya juga kita ngikut ini ya, yang Serbakov tadi yang saya bilang, tapi kita ngikut ya, kita dikirim untuk ikut pelatihan itu tuh. Terus kita juga ngundang master ke sini ya, bukan master sih ya, kita ngundang bintang inilah ya, bintang tamu ya, istilahnya pemain yang kita anggap bagus buat latih. Motivasi dari buat tanding sama anak-anak. buat tanding anak-anak. Ya, jadi memang kelasnya beda, kalau anggaplah kelasnya kelas ringan sama kelas berat ya, kita memang kelas berat supaya apa mereka tahu tuh, kelas yang ini gitu ya. Walaupun bukan tujuan buat menang, buat nambah pengalaman mereka kan, kalau mereka semacam eksibisi lah ya. Ya, kurang lebih eksibisi kayak begitu. Jadi ketemu mereka tuh karena di kelas mereka kalau kita ambil yang Morenim nggak ada lagi buat gitu ini. Jangankan yang seumuran mereka, yang senior di Morenim aja itu udah susah, udah mulai susah ya kalau ini. Jadi kita dari Persibanya ya Pak Iwan sama Pen itu ngambil kebijakan ya udah kita ngundang dari Palembang atau daerah sekitar ini ya yang pemain yang kuat-kuatnya, atau kita yang datang ke tempat mereka. Tapi banyak kan sampai sekarang kita yang ngundangnya dulu tuh. Dulu kita sempat ngundang pelatihnya Pali malah Pak Rian untuk sparring sama ada dulu David ya. Terus ada juga dari Lahat kita undang juga, dari Palembang macam gitu. Jadi rutin sih. Banyak tuh event yang kita adain, Persibaya yang ngadain dengan asumsi buat nyupport anak-anak tadi. Kita datangin pemain yang kalibernya memang buat nunjang si anak-anak nanti untuk Nah, sepanjang 2 tahun, kurun waktu 2 tahun setengah inilah ya. Bagaimana animo dari anak didik Sekolah Catur Bukit Asam yang Anda lihat? Kalau anaknya balik lagi. Animo mereka itu tuh kalau yang udah sih ya, kalau yang baru, kalau saya perhatiin dari perjalanannya, kalau yang masa baru biasanya setelah habis ke Jurda kita dapat berita kayak gini ya Mas Denny ya. Antusiasnya banyak anak-anak yang ini. Ada inspirasi ya. Ya, inspirasi. Nah, kemarin kita juga balik dari Lahat, anak-anak Sekolah Catur juara banyak juga yang datang gitu. Nah, tapi balik lagi untuk pelatihannya, animonya itu balik seperti yang saya nanti ada yang memang untuk hobi, ada yang untuk tanding ya. Kalau animo anak yang berempat yang di kelas A, karena mereka generasi pertama ya, otomatis mereka tuh nggak ada ngeluhnya lagi kalau disuruh latihannya. Maju terus pantang mundur. Ya pokoknya mereka boleh dibilang karena mereka udah lihat hasilnya kan. Kalau mereka ngikutin program latihan yang ini, mereka juara, terus mereka dapat apresiasi juga. Oke, Bang Robi Tamono juga Bu Arya Prima, nanti obrolan kita semakin seru sepertinya. Kita lanjutkan kembali setelah jeda berikut itu, tetap di Ngobras Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Para kerja Tanjung Enim Radio masih dari kawasan Gedung Serbaguna Bukit Asam Tanjung Enim kota tujuan wisata. Di kesempatan sore hari ini kami hadir ke ruang dengar Anda dalam acara Ngobras Kamis 21 Juli 2022 bersama bintang tamu dari Sekolah Catur Bukit Asam Tanjung Enim, Bang Robi Tamono, pelatih catur Persiba, dan juga seorang anak berprestasi, salah seorang murid SMP 2 Lawang Kidul, yaitu Arya Prima, anak berprestasi Sekolah Catur Bukit Asam ya. Mudah-mudahan keluarga besar Arya Prima sore hari ini lihat di YouTube Facebook Tanjung Enim Radio ya. Juga Pak Heri dan keluarga besar SMP 2 Lawang Kidul, selamat sore. Mudah-mudahan tetap sehat dan masih banyak siswa-siswa berprestasi lainnya di sana. Dan hari ini salah satu murid Pak Heri hadir di acara Ngobras Tanjung Enim Radio. Nah, Bang Ruby, berkaitan dengan anak didik catur ya.
Tadi dikatakan dominan laki-laki ketimbang perempuan ya. Mungkin secara umum Bang Ruby bisa jelaskan kenapa catur lebih dominan laki-laki ya? Alasannya mungkin punya tersendiri? Alasan tersini sih saya nggak ada sih Pak ya. Tapi biasanya kan laki-laki kan secara sosial ininya mereka bergaul apa segala macam lebih gampang. Gampang ya. Buat menerima itu kan. Nah, kalau buat perempuan, istilahnya kan mereka kan main itu kan perlu lawan main yang lain juga. Iya, nah di situ kadang-kadang kesulitannya mereka ini kan ada yang suka, cuman mereka nggak ada punya teman main. Oh seperti itu ya. Gendernya otomatis jadi ini. Kalau dulu kan main keluar kan, kalau anak cewek kan kayak agak susah. Nah di Indonesia sendiri katakanlah Grace Master catur perempuan berapa banyak sih? GM kita sekarang kayaknya kalau nggak salah terakhir itu udah ada 3. Sudah bertambah dibanding tahun-tahun yang lalu ya? Dulu adanya Iren yang pertama, terus ada Medina, terakhir ini Citra. Di antara dua tuh Citra sama siapa belum pernah kita undang ya? Artinya dalam rangka ekspedisi ke Tanjung. Iren belum. Ada rencana ke sana? Nah, kayaknya kalau nanti kondisi kita udah normal kayak ini ya, kalau Korbit catur kita kayaknya udah ada peluang buat ini. Rencananya dulu kan malah Novendra yang kita pas begitu baru, tapi karena kita kondisinya sekarang COVID nama acaranya, dan memang kita yang untuk keluar atau apa melibatkan banyak orang kita pending dulu. Ya baru sifatnya yang internal aja dulu materi ini. Jadi artinya makin hari semakin tahun perkembangan catur di Indonesia tidak hanya melulu laki-laki tapi wanita pun berkembang ya. Ya wanitanya juga, cuman memang kalau dibandingkan dengan yang laki-laki rada stuck kan gitu. Nah menurut pengamatan Anda sebagai pelatih catur ya yang katakanlah pernah berdomisili di salah satu sekolah catur ternama di Jakarta. Sudah berapa banyak sih sekarang sekolah catur di Indonesia? Kalau yang kita katakan eksis lah, yang artinya tidak turun tidak naik tapi tetap eksis berjalan. Kalau yang secara umum itu tuh dulu sepanjang yang saya tahu ya sekolah catur dalam artian kalau ininya yang paling lama itu sekolah catur Utut Adianto sih kayak masih eksis karena memang Pak Eka ya yang ininya. Terus dengan ininya Pak Utut juga dia trio itu Pak Eka, Pak Utut sama Pak Kris dulu ininya ya foundernya ya. Nah itu tuh yang sampai sekarang eksis. Nah terus ada juga nggak sekolah catur cuman pendidikan catur Gunadarma. Mereka itu malah dulu sepanjang yang saya tahu mereka nerima siswa berprestasi, tapi mereka spesialis di catur putri. Catur ya. Untuk kuliah di Gunadarma itu dulu. Okay. Nah, jadi calon mahasiswa itu memang berprestasi di catur dan dikuliahkan dibiayai oleh Gunadarma ya. Ya ada beasiswanya. Mereka kalau biasanya itu tuh yang juara nasional putri. Nasional ya. Mereka yang udah punya potensi biasanya direkrut di Gunadarma sepanjang yang saya tahu dulu kayak begitu. Nah ada banyak juga yang lain tapi ya gitu tadi biasanya eksisnya mereka nggak lama. Sumsel sendiri punya Chess Academy dulu. Saya tahu. Tahun berapa itu? Jauh sebelum COVID ya? Ya jauh sebelum COVID. Kalau nggak salah itu tuh 5 tahun belakangan inilah ininya. Tunggu dulu saya hitung. 2016, 2015 masih. 2015 ya. Kayak 2015 masih jalan itu tuh. Cuman terakhir nggak jalan lagi katanya. Saya juga nggak tahu impor pastinya. Saya cuman jalan 3 tahunan kayak waktu itu tuh. Nah itu tadi eksistensinya biasanya nggak lama kalau anunya sponsornya nggak kuat ya. Kita maafan ya ngomongnya kayak gitu. Kayak sekolah perjalanan ya. Sekolah Utut Adianto backupnya adalah Enerpak. Enerpak kan istilahnya Pak Eka selagi ada Enerpak ya mereka jalan. Betul gitu kan. ya. Nah, walaupun karena kan sekolah catur ini nggak profit sebenarnya. Betul ya. Nggak bisa diinin profit. Mereka memang untuk sosial ininya aja lah. Nah kalau kita alhamdulillah kita tadi sekolah catur Bukit Asam juga backup kita kan PTBA ya. Terima kasih buat Prosiba sama PTBA yang lingkungan di sini tetap eksis lah pokoknya ya. Karena kalau nggak ada sponsorship dari itu tuh kita nggak bisa bicara banyak. Dan kita berharap nanti kedepannya bukan hanya catur sekolah yang ada di sini tetap olahraga yang lain muncul dari sini. Nah 2 statement yang ingin saya tanyakan, apa yang ingin Anda sampaikan sebagai motivasi kepada siswa-siswa sekolah catur Bukit Asam dan juga keluarga besarnya agar anak-anak mereka tetap eksis dan tetap berprestasi? Kalau untuk anak-anak kita ambil klub ininya
sekolah catur ya, tetap Ya. semangat ya, istilahnya semangat belajar, jangan pantang menyerah ya. Ya. Jangan cepat puas. Nah itu tadi. Nah untuk anak-anak yang belum punya kesempatan belajar di sekolah catur, nah tetap belajar catur gitu kan. Nah, untuk orang tuanya juga tetap support anaknya. Ya, ya. Karena memang untuk sekarang sekolah catur itu bukanya per session sih ya, sesi Ya. istilahnya kita anggapnya kalau kemarin sesi kita terima gelombang baru, karena memang terbatas lokal. Kapan sih. terakhir terima gelombang baru tuh? Kebetulan minggu ini udah habis. Nggak, artinya dalam kurun waktu bulan Juli ini ya? Bulan Juli ini kita udah tutup istilahnya karena kapasitas sekolah kita Iya, ya. iya. Sekarang udah ada 4 lokal A, B, C, D. Kalau dulu kita cuman ada 2. Sempat terakhir 3 ya, A, B, Iya. C, D ya, yang baru lagi. Nah sekarang ada lagi yang baru D. Nah dengan kapasitas lokal kita sekarang kita memang nggak bisa terima banyak. Iya. Nah mungkin nanti kedepannya mana tahu gitu kan. Dulu kita pernah punya 2 lokal, kita jadi dapat 2 lokal lagi. Iya. Di sini Ada keinginan nggak? Kan kalau kita sering pernah lihat di TV atau di daerah lain, ada taman khusus untuk catur itu. Nah, kepikiran nggak Bang Ruby pengen, aku nanti pengen usul Kayak- seperti itulah. Agar di kayaknya- Tanjung ini selain tempat berprestasi, tapi juga edukasi seperti itu. Kayaknya itu tuh pernah, karena saya sendiri dulu, maafan ya kalau kita balik cerita saya dulu pernah jadi pengurus di Padang, kita buat ini chess garden, chess garden ya, catur chess garden raksasa ya, ya, iya. chess garden itu tuh di Padang masih ada sekarang teman nggak? Karena nggak kalau ada. kita lihat di Tanjung ini memungkinkan. Ya mungkin saya lihat ada beberapa, saya sempat ngomong sama pengurus saya juga sih Iya. yang di sini ya. Tapi kan itu kan ininya beda ya. Ah. Saya lihat di arah masuk PTBA, terus ada di dekat ini banyak ruang kosong buat Iya. rekreasi kan. Kalau di situ dibikin catur besar, catur Iya, raksasa, raksasa. chess garden tadi kayaknya menarik tuh buat anak-anak. Iya. Tapi saya pikirnya tadi kan kalau untuk sekarang mungkin belum. Tapi Iya. nanti kalau ada salah satu anak yang juara level nasional di Kejurnas ya. Iya. Kalau Kejurnas kan resmi ya. Iya. Dibagi ikut ini atau di tingkat yang lebih tinggi kayaknya udah boleh tuh. Iya, iya. Jadi momentum ya. Iya, Jadi istilahnya Porsiba punya sekolah catur, anak-anaknya udah prestasinya memang udah diakui di nasional. Ah, Nah ya udah boleh deh bikin catur raksasa buat apa momentonya Oh kan. iya, Nah, momentonya. momentonya. Jadi kalau orang datang ke Muara Enim, oh ada catur, Ada caturnya. ada sekolah catur, Jadi ada Porsiba, ada orang PTBA. ngelihat kemarin itu dengan kemarin ada sekolah catur, ada tempat bermain catur ya. Iya. Nah, pertanyaan terakhir nih. Bukan pertanyaan, mungkin ada yang disampaikan dengan PTBA dengan adanya sekolah catur ini. Oh kalau secara umum saya mewakili anak-anak juga ya. Terima Iya. kasih nih untuk support yang luar biasa dari PTBA melalui Persibanya, ada Pak Satria dulu ya, saya Iya. belum tahu dari pengurusnya, Pak Erik dari koordinasi bidang Selamat olahraga. sore Pak Satria, mungkin rekan-rekannya menonton Ya, juga ya. Pak Erik dari Pak Erik. kalau dulu pengurusan dulu saya nggak tahu yang ini sekarang di Korbit olahraga ya. Iya. Terus Pak Iwan selaku seksi olahraga ketuanya, terus Pak Henry juga ya. Pak Henry ya. Ada Pak Surpor dari beliau-beliau ini kayaknya catur di Muara Enim ini nggak pernah bangkit. Nah sekarang udah bangkit, kita udah punya apa? Siswa Idola ya. prestasi idola ya. Kalau Arya kayaknya udah boleh dibilang idola di Tanjung Enim nih. Wah. Ini dia sendiri kayaknya nggak tahu. Terakhir yang saya tanya sama gelombang yang baru, main catur di mana tinggalnya? Di 14. Tahu RT catur dari Bambang. mana? Dari Arya katanya. Wah. Nggak sengaja dia sendiri nggak tahu. Jadi Arya berdampak sama teman-teman yang lain efek, yang sekolah efek catur Arya efeknya udah ya. ada. Setidaknya di lingkungannya dia udah ada. Jadi dengan itu tadi kita berharap ke depannya gitu kan supportnya tetap Iya. berlanjut sampai ini tadi. Ada anak-anak yang bukan jadi GM ya. Dulu kayaknya salah satu pengurus dari Porsiba yang memang nganjurin jadiin GM ya. Iya. Nah harapannya kita memang supportnya nggak putus-putus ya. Iya, Karena tanpa support dari yang Betul. ini mimpi anak-anaknya udah terbengkalai. betul ya. Dia cuman bisa belajar, kalau nggak bisa ikut turnamen ke luar negeri, Iya. nggak dapat cerita GM ya Pak. Betul, iya. Nah jadi itu tadi terima kasih. Ya Arya juga terima iya. kasih buat Oh ya, Arya ada yang mau sampaikan nih buat teman-temannya agar lebih semangat lagi. Silakan apa yang mau disampaikan nih buat teman-temannya. Harus giat latihan atau apa? Iya. Ya terima kasih juga teman-teman telah support dan Amin. ya. Untuk pelatihnya juga ya. Terus untuk PTBA juga. Iya. Oke. Oke, Bang Ruby juga dia Arya Prima. Terima kasih sudah hadir di Ngobrol Tanjung Enim Radio. Menarik sekali cerita hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa menginspirasi dari anak-anak lain, terutama anak-anak seusia Arya Prima yang belum begitu mengenal catur. Jadi dengan adanya mendengar acara ini terinspirasi, termotivasi dan nantinya akan bergabung dengan Sekolah Catur Bukit Asam. Para kancah Tanjung Enim Radio, terima kasih Anda sudah menikmati Ngobras
di kesempatan kali ini ngobrol bareng Sore Seru bersama bintang tamu kita dari Sekolah Catur Bukit Asam, Bang Ruby Tamono, pelatih catur Persiba, dan Arya Prima, anak berprestasi Sekolah Catur Bukit Asam. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Radio Space mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Enim Radio, dari kota tujuan wisata Tanjung Enim.